Oke, semangat pagi teman-teman, rekan-rekan semua. Saya udah lama nggak bikin konten. Hari ini saya mau bikin konten untuk supaya kita semua bisa terinspirasi ya. Saya hari ini ingin cerita karena beberapa waktu yang lalu itu ada rekan-rekan dari yang lihat channel saya ya di YouTube itu bertanya dulu backgroundnya Pak Fedi itu apa gitu kan. Apakah dulunya sudah dari sekitar berapa puluh tahun yang lalu itu warisan dari orang tua atau bagaimana gitu kan. Nah hari ini saya ingin cerita supaya bisa menginspirasi rekan-rekan semua bahwa sebetulnya untuk interior itu bukanlah sesuatu yang sulit. Saya ingin cerita backgroundnya dulu bagaimana saya membuka bisnis interior. Jadi kurang lebih sekitar di tahun 2006 ya, 2006 itu saya pertama kali memulai untuk mencoba belajar tentang bisnis interior. Nah, sedangkan saya ini backgroundnya bukanlah dari sekolah interior. Ini rekan-rekan perlu tahu, saya garis bawahi. Saya bukan lulusan sarjana interior. Saya lulusannya adalah di bidang manajemen ya. Jadi saya kelahiran tahun 80, jadi angkatan 98 ya. Angkatan 98 saya baru masuk mulai kuliah itu kan. Nah, background saya adalah di bidang manajemen ya. Saya kuliah di Universitas Widya Mandala angkatan tahun 98 dan setelah saya lulus tahun 2002 ya, 2002 saya lulus itu saya mulai belajar tentang banyak hal ya, mulai dari sales, mulai dari apapun saya belajar ya, jual-jual barang apapun saya belajar. Nah, di tahun 2006 itu saya mulai mencoba untuk membuka bisnis interior. Berapa modal yang dibutuhkan? Kesulitannya apa? Saya akan coba dalam kurun waktu sekitar 10-15 menit ini saya akan cerita kepada teman-teman rekan-rekan semua. Nah, satu hal yang paling teman-teman perlu tahu bahwa di tahun 2006 itu saat itu saya minim sekali pengalaman teman-teman. Jadi kita tidak punya pengalaman apa-apa yang terkait dengan bisnis interior. Jadi karena saya juga tidak paham tentang interior, nggak paham tentang desain, nggak paham tentang produksi, nggak paham harus bertanya kepada siapa. Tetapi yang saya tahu adalah saat itu saya diberikan kesempatan untuk mengerjakan di bisnis ini. Bagaimana caranya? Saat itu karena saya sebagai seorang sales, saya itu jualan kartu nama. Jadi dulu saya itu adalah pekerjaannya adalah palu gada. Apa itu Pak palu gada? Apa lu butuh gua ada gitu kira-kira. Jadi pekerjaannya itu apapun yang Anda butuhkan saya sediakan gitu. Karena saya backgroundnya dari keluarga yang nggak mampu, background dari keluarga yang miskin. Jadi apapun harus bisa kita jual gitu kan. Asal kita nggak nipu orang, kita nggak kebohongin orang, kita kerjakan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang saat itu saya jualannya apa, saat itu saya mengerjai di bisnis percetakan rekan-rekan semua. Jadi kita nggak ada background, setelah lulus kuliah kita nggak ada background interior. Jadi saat itu saya masuk ke satu toko elektronik gitu kan. Tokonya saat ini sudah tutup ya, toko elektroniknya. Waktu itu saya masuk ke toko elektronik namanya Gunung Sari Intan ya, di daerah Kertajaya di Surabaya situ. Saya bawa kartu nama gitu kan. Kartu nama, saya nawarkan kartu nama ke pemilik toko karena waktu itu saya menerima pekerjaan untuk pembuatan kartu nama, nyetak kartu nama yang harganya satu kotak cuma 50.000 gitu kan. Nah, saat saya cetak ke sana, ini kejadian kurang lebih sekitar tahun 2005 ya, 2005-2004 teman-teman. Nah, pada saat saya ke sana, saya nawarkan kartu nama. Nah, secara kebetulan saat itu, menurut saya juga bukan karena kebetulan, karena mungkin anugerah Tuhan juga. Saat itu pemilik toko tanya sama saya. Ya, pemilik tokonya itu tanya sama saya. Dia tanya, Pak, bisa nggak bikin rak-rakan gitu kan? Rak itu rak displaynya untuk TV. TV Samsung, TV Toshiba. Pokoknya untuk elektronik. Saya ditanya seperti itu. Nah, karena saya sudah terbiasa, backgroundnya itu bisnisnya adalah palu gada, apa lu butuh gua ada gitu kan. Pokoknya saya tidak boleh bilang tidak bisa, harus bilang bisa, pasti bisa. Karena pemikiran saya adalah orang yang mau belajar gitu kan. Nah,
Saat itu, teman-teman, rekan-rekan, yang saya lakukan ketika saya bilang bisa itu, lalu kemudian oleh pemilik toko itu diteleponkan ke GM-nya gitu kira-kira. Ke GM-nya salah satu brand elektronik diteleponkan untuk saya itu diperkenalkan. Nah, setelah itu ketika saya diperkenalkan, lalu saya bilang, "Oke, kita ketemuan. Bapak silakan datang ke kantor kami untuk kita presentasi," gitu kira-kira. Nah, setelah itu, setelah diperkenalkan, janjian 2 minggu berikutnya saya presentasi ke kantor itu. Saya belajar kilat kurang lebih sekitar 1 minggu 2 minggu itu saya belajar tentang furniture, tentang mebel, itu kira-kira seperti apa. Nah, dari situlah awalnya saya mendapatkan proyek untuk pengerjaan renov toko tersebut 1 lantai. Dari situ kita mulai berkembang. Nah, jadi saat itu akhirnya saya dapat kontrak gitu kan, dapat kontrak untuk mengerjakan renovasi satu toko tersebut, rekan-rekan semua. Dimulai dari kita belajar untuk berani kira-kira. Namun satu hal yang teman-teman perlu tahu, selama kita itu punya tanggung jawab, kita mau belajar dan berkembang, itu semuanya pasti bisa, ya kan? Nah, jadi rekan-rekan perlu paham satu hal. Pertanyaannya begini, Pak, terus pertama kali memulai bisnisnya gimana, Pak? Modalnya berapa? Gitu kan? Sebetulnya modal untuk pembuatan interior, karena interior yang kita kerjakan itu sebetulnya adalah sifatnya pekerjaan-pekerjaan pertukangan, itu tidak membutuhkan banyak modal gitu rekan-rekan. Jadi saat itu dari modal tahun 2004-2005 saya mulai mencoba. Waktu itu saya juga tidak punya workshop, saya mulai mencari kontrakan workshop kira-kira. Waktu tahun 2004 itu kontrakan workshop saat itu sekitar 1 tahun itu saya hanya bayar uang sekitar 4-5 juta kalau itu waktu itu. Dengan luas tanah kurang lebih 300 meter. Itu tanah kosong, kebun. Saya harus pasang sendiri tendanya, saya harus pasang sendiri tutupan atapnya dari bambu itu, saya orang Jawa bilang dipeceli gitu ya teman-teman. Jadi ini memberikan satu kisah inspirasi buat teman-teman semua. Jangan takut, jangan khawatir, asal Anda mau berusaha itu pasti bisa. Jadi saya beli bambu-bambu yang panjang-panjang, itu dipecahi semua gitu kan, diteteli semua, terus kemudian dijadikan cagak-cagak, terus kemudian di atasnya pakai atapnya itu pakai atap-atap dari papan reklame itu yang ada kain kolibretnya, itu dipasang di atasnya. Nah, kita mulai menerima pekerjaan-pekerjaan seperti itu, gitu kan? Kita mulai terima-terima pekerjaan seperti itu. Pertama kali, sebelum saya buat workshop, saya masih ingat sekali, saat itu pekerjaan pertama kali itu saya masih subkan ke orang, gitu kan? Saya subkan ke orang. Nah, karena saya subkan ke orang yang saya kasih sub pekerjaan ini, itu kontraktornya atau subkontraktor saya bermasalah. Pekerjaan itu tidak diselesaikan dengan baik. Tapi dari situlah saya akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, harus belajar tahu detail tentang pekerjaan ini. Jadi teman-teman, kalau yang namanya saya dikemplang orang, ditipu tukang, ditipu subkontraktor, itu sudah berulang kali. Jadi oleh karena itu kalau Anda perhatikan pada konten-konten saya, ya, kenapa saya tahu detail-detailnya, bagaimana cara untuk ngunci supaya tidak dikemplang sama subkontraktor seperti apa, bagaimana untuk ngunci supaya tidak dikemplang sama tukang itu seperti apa. Kenapa kok saya bisa ajarkan kepada rekan-rekan seperti itu? Karena saya sudah punya banyak pengalaman dikemplang. Jadi teman-teman tidak perlu sampai mengalami pengalaman-pengalaman dikemplang seperti itu. Nah, itu tahun 2006. Terus kemudian kita mulai untuk menerima pekerjaan-pekerjaan apartemen. Setelah kita menerima pekerjaan-pekerjaan apartemen kecil-kecil, kita mulai gitu kan, pekerjaan minimalis, yang pekerjaan mudah-mudah, HPL, dipres, pakai lem kuning dan seterusnya. Terus kemudian kita mulai ngerjakan, dipercaya lagi, berkembang lagi, ngerjakan 1 kamar, 2 kamar, sampai kita mengerjakan 1 tower gitu kan, di beberapa proyek-proyek prestisius yang ada di Surabaya. Terus berkembang terus. Jadi ngerjain 1 kamar, 2 kamar, sampai kita ngerjain ratusan unit. Terus kemudian berkembang lagi karena ada begitu banyak permintaan. Berkembang lagi kita sampai mengisi rumah-rumah mewah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Sampai berkembang lagi sampai ke Makassar. Tidak terasa teman-teman, sekarang sudah tahun 2024. Sudah hampir 18 tahun saya berkecimpung di bisnis interior. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan semua, satu hal yang teman-teman perlu pahami. Jangan berkecil hati. Kalau Anda tanya tentang permodalan yang ada di interior, Pak, saya nggak punya modal, Pak. Pak, saya nggak punya cukup duit, Pak, untuk itu. Modalnya modal apa? 1, sederhananya adalah kita bisa
bermodalkan satu, Anda mau bekerja, Anda mau menawarkan, terus kemudian Anda cari sub-supan outsource yang baik yang dipercaya. Kalau modal lu bikin workshop itu relatif. Mungkin uang 10-20 juta juga sudah cukup. Nanti saya ajarkan caranya pada konten-konten berikutnya. Nah, setelah itu berkembang rekan-rekan, tahun 2006 kita buka workshopnya, terus kemudian berkembang terus kita pindah dari pertama kali saya kontrak workshop itu di daerah Sidoarjo di Metro ya, Metro Jalan Garuda itu saya masih ingat, itu rumah penduduk sampai problemnya itu begitu banyak, di demo warga kanan kiri, terus kemudian akhirnya urusan kepolisian gitu kan, karena workshopnya dirusak orang, dilempari sama batu dan seterusnya, banyak hal yang kita alami. Terus hanya kita pindah ke Kedung Coek. Workshopnya dari luas workshop cuma 300, lalu berkembang jadi workshop sampai dengan kurang lebih ya sekitar 900 meter persegi gitu kan. Lalu berpindah lagi ke Kali Kepiting, pindah lagi ke Kedinding ya selama bertahun-tahun. Dan akhirnya sekarang kita menempati workshop kita sendiri di daerah Sukodono. Ya workshopnya nggak besar-besar banget, kurang lebih luasnya hampir 3.000-an. Nah teman-teman, rekan-rekan semua, ada proses yang nggak bisa di bypass gitu kan. Bagaimana caranya kita menata, mengelola namanya pekerjaan interior ya. Nah kebetulan di tengah-tengah itu saya juga menerima pekerjaan-pekerjaan karena interior selalu berkaitan dengan fisik, selalu berkaitan dengan bangunan. Saya juga menerima pekerjaan-pekerjaan membangun dari nol untuk bangunannya, mulai dari rumah yang luasan kurang lebih tipe 45 gitu kan, luasan kurang lebih 90 meter persegi sampai dengan luasan 300, 600 bahkan sampai 1000. Itu kita pernah lakukan pembangunannya. Caranya bagaimana? Nanti saya ceritakan pada konten berikutnya. Karena sebetulnya proses untuk ini semua nggak sulit teman-teman, sangat mudah. Jadi kalau bicara tentang sejarah, saya sudah bergerak di bidang ini, di bisnis ini kurang lebih sekitar hampir, kalau dari 2006 sekarang 2024 berarti kurang lebih hampir 18 tahun. Ada banyak hal yang saya bisa sharingkan kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua. Nanti saya akan coba untuk membuatkan konten buat rekan-rekan semua. Nah, saya ingin saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya juga punya plan gitu kan, untuk melalui konten-konten ini untuk membuatkan sebuah tuntunan buat teman-teman, buat rekan-rekan yang generasi-generasi muda itu bisa belajar. Kadang kalau lulus dari tempat kuliah gitu ya, how to start interior business kita nggak tahu. Tahapan-tahapannya bagaimana kita nggak tahu. Nanti saya akan membuatkan sebuah akademi, sebuah course gitu kan, bagaimana fast tracknya untuk kita bisa belajar dari nol sampai kita paham, bahkan kita sampai bikin interior bisnis sendiri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke rekan-rekan, sampai ketemu pada konten kita berikutnya ya. Nanti saya akan coba lebih detailkan lagi, ada bab-babnya, perkenalan-perkenalan tentang material bahan, tentang strateginya, tentang manajemennya seperti apa, material-materialnya harus seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak, handling tukang seperti apa, tenaga ahli, untuk bermitra dengan orang lain seperti apa, dan seterusnya ya. Bagaimana cara kita mempromotkan produk-produk kita. Sekarang kan zamannya Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Bagaimana kita mempromotkan produk-produk kita. Itu ada banyak tips and tricksnya. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, rekan-rekan semua, terima kasih. Sampai ketemu pada konten-konten berikutnya. Tuhan berkati kita.